Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Hari Rabu dalam pekan biasa yang ke-18. Bersama saya Pastor Eltus Mali dari Paroki Maria Rosa Mistika Sudiang, Makassar. Kita akan mendengarkan kutipan Injil hari ini dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi sebab ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan. Tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudari, Injil yang baru saja kita dengar mengisahkan permohonan perempuan Samaria agar Yesus berkenan menyembuhkan anak perempuannya yang sedang sakit keras. Yesus semula menunjukkan sikap cuek, tidak mau mempedulikan dia, tidak ingin mendengarkan dia. Namun perempuan itu terus saja mengikuti dia sambil berteriak-teriak. Ia memohon, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus lalu dengan sengaja melontarkan kata-kata pedas kepadanya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan itu tidak menyerah. Ia tidak putus asa. Ia balik menjawab Yesus, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Akhirnya Yesus luluh. Yesus tidak tahan untuk tidak berbuat sesuatu. Ia tidak tega untuk memenuhi permintaan perempuan itu. Ia akhirnya menjawab, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Saudara dan saudari, perempuan itu sungguh tampil mengesankan. Ia memang pantas untuk tidak dipedulikan karena predikat yang melekat dalam dirinya. Ia perempuan. Pun pula, ia seorang Samaria.
Mengapa? Sebab di kalangan orang Yahudi, perempuan dipandang sebagai makhluk kelas 2 dan orang Samaria dipandang sebagai orang kafir. Namun, saudara dan saudari, menarik, penilaian dan stigma seperti itu tidak menyurutkan niatnya untuk terus mendekati Yesus dan memohonkan pertolongan dari Yesus. Perempuan ini tampil sebagai wanita tangguh yang tak mudah termakan oleh stigma atau merek apapun, bahkan tudingan miring dan miris. Ia jauh dari potret manusia, baik perempuan maupun laki-laki, yang kalau dimasukkan dalam situasi perempuan Samaria ini, boleh jadi akan mempertontonkan sikap manja dan cengeng serta cengengesan, sikap pasrah, mudah menyerah, mudah tersinggung dan baperan. Perempuan Samaria ini seolah sedang mengajari kita sebuah nilai pengorbanan untuk menolong orang lain. Demi anaknya, perempuan ini rela bertebal muka dan bertaruh harga diri di hadapan Yesus. Perempuan ini sedang mengajari kita, manusia zaman sekarang, perempuan maupun pria, bahwa niat baik dan kehendak suci dan hasrat mulia tak pernah boleh kalah dengan kata pedas dan tatapan sinis orang lain. Perempuan ini pun sedang mengajari kita apa artinya sabar. Sabar berarti tidak hanya diam dan pasrah, tetapi sabar juga berarti tetap berkata-kata dengan nalar yang jernih dan rasa yang bening. Saat telinga mendengar kata tak pantas, bahkan kasar. Tidak mudah menjadi manusia tangguh, bermental baja dan berurat kawat. Tetapi rupanya Tuhan berkenan akan potret manusia seperti itu. Itulah para murid ditegur ketika mudah takut dan panik saat bahtera diterpa badai. Itulah sebabnya Yesus menantang para murid yang boleh jadi terguncang melihat orang banyak meninggalkan Yesus setelah mendengar pengajaran Yesus yang keras, radikal, disertai kata-kata yang keras dan pedas. Tidakkah kamu juga pergi? Demikian Yesus menantang para muridnya. Kepada perempuan ini pun Yesus berujar, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Betapapun demikian keras sikap Yesus, yang tentu dimaksudkan Yesus untuk mengujinya, perempuan ini tidak kendur. Dia ngegas terus. Ia tetap, dalam tanda petik, cerewet, tetapi tetap santun dan penuh hormat menanggapi kata-kata pedas Yesus. Hasilnya adalah seruan permohonannya dipedulikan dan dikabulkan oleh Tuhan. Yesus malah memuji dia, "Hai ibu, besarlah imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara dan saudari, Tuhan tidak memandang laki atau perempuan. Tuhan tidak memandang suku. Tuhan tidak memandang kelas sosial dan status sosial. Satu-satunya yang dipandang Tuhan adalah hati yang penuh iman dan sungguh percaya serta mengandalkan Dia. Hal mana ditunjukkan oleh sikap juang tak kenal menyerah ketika tantangan menerpa hidup. Untuk orang yang mendatangi Tuhan dengan sikap hormat dan hati yang penuh iman, dengan semangat juang yang tinggi, Tuhan akan mengabulkan permohonannya.
Berkat dan rahmat Tuhan selalu tersedia bagi orang seperti perempuan Samaria ini. Saudara dan saudari, semoga kita pun lulus ujian, yakni ujian iman. Bila doa kita tidak dikabulkan, mungkin Tuhan sedang menguji kesabaran kita. Dia sedang mengasah sikap ulet. Dia sedang mengajak kita untuk pantang menyerah dan semangat serah diri tanpa syarat kepada Tuhan. Kita percaya pada saatnya Tuhan juga akan berkata kepada kita dan menyapa kita dengan nama kita masing-masing seraya berujar, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Amin. Saudara dan saudari, demikianlah Injil dan renungan Indri kita pada hari ini. Semoga Anda terinspirasi olehnya dan boleh berbagi Indri kepada sesama saudara, anggota keluarga, teman di dalam kerukunan dan komunitas. Sehingga semakin banyak pula lah orang yang bisa mendengarkan sabda Tuhan dan terinspirasi olehnya. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.